0,22 rupiah. Penampilan seperti Ternyata tidak punya uang, tampak seperti orang miskin. Kalau tidak punya uang, kenapa kamu melakukan pemeriksaan? Orang miskin seharusnya pulang dan tunggu saja. Masih melakukan begitu banyak pemeriksaan. Kalau kamu benar-benar tidak punya uang, Huabe dan pinjaman juga bisa. Bagaimanapun itu adalah uang besar 0,22 rupiah. Aduh, bukankah ini mantan pacarku yang aku putuskan? Mantan pacar miskin? Bagaimana? Setelah aku hilang, bahkan biaya medis 0,22 rupiah tidak mampu bayar. Sayang, itu adalah uang besar 0,22 rupiah. Dia pasti tidak punya. Apa uang sebesar 0,1 rupiah? Zhuang Xiaofei, aku peringatkan kamu. Kalau aku sudah hamil anak Mas Liang, kamu jangan pernah coba-coba menggoda Mas Liang lagi. Aduh, Xiaofei, kamu juga harus mengerti aku. Lagi pula, Tianxin cantik dan kaya. Nilainya sampai 0,5 rupiah loh. Kalau aku jadi kamu, sudah dari dulu minggir deh. Sebenarnya, aku sudah lama menunggu hari ini. Kamu! Terima kasih ya, belum pernah memukul orang dengan begitu yakin. Wanita, pria, pergi sana. Cukup sudah keributannya, cepat bayar. Kau orang miskin, tidak mampu bayar biaya rumah sakit. Tunggu saja masuk kantor polisi. Siapa bilang dia tidak mampu bayar? Dia. Pak Lu. Ternyata bukan dewa maut, melainkan kapitalis. Aku bayarkan untuknya. Nah, kali ini kamu beruntung. Cih, ayo kita pergi. Pembayaran diterima sebesar 0,1 rupiah. 0,1. Bawa pergi. Wanita miskin seperti ini kok bisa kenal sama Pak Lu, sampai Pak Lu bayarin. Biaya rumah sakit selangit 0,1 rupiah. Sungguh keberuntungan sial. Iya. Aduh, ternyata uang 1 rupiah yang legendaris. Ya ampun, benar-benar 1 rupiah. Apa mungkin rumah sakit kita sampai punya orang dengan 1 rupiah? Ya ampun, orang dengan 1 rupiah. Iya, 1 rupiah, astaga. Hanya punya 1 rupiah. Bukankah itu jelas-jelas jutawan? benar 1 rupiah ini bisa membeli seluruh rumah sakit. Benar-benar gila harta. Seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak 1 rupiah. Cepat panggil direktur, panggil satpam jaga siaga. Rp1. Ini benar-benar 1 rupiah. Kalau pemiliknya datang, rumah sakit kita tidak sanggup menanggung. Seorang perawat menemukan 1 rupiah di mana? Direktur Q, ini aku yang menemukan. Ada orang yang meninggalkan uang sebanyak 1 rupiah di rumah sakit. Ya ampun, cepat hubungi bank. Tidak cepat hubungi polisi. Hubungi ruang satpam. Cek CCTV, cari pemiliknya. Cepat. Siap. Direktur pemiliknya ditemukan, ini CCTV-nya. Ternyata dia. Buta mata. Menyebut orang yang punya 1 rupiah sebagai jutawan disebut miskin? Pergi, kamu dipecat. Jangan direktur, aku tahu salah, jangan direktur. Yang lain ikut aku menghadap orang 1 rupiah minta maaf. Siap, direktur. Turun. Apa hakmu? Malam ini temani aku, sandiwara kartu hitam ini jadi milikmu. Serius, ada berapa uang di dalamnya? Tepat. 2 rupiah. 2 rupiah. 2 yuan. Wanita, dengar 2 yuan, jumlah sebesar itu kaget kan? Mau apa? Ini juga nggak demam. Ke kantorku ada yang mau kubahas.
wanita di belakang Pak Lu kok mirip banget sama mantanmu, Zhuang Xiaofei ya? Jangan-jangan dia udah deket sama Pak Lu? Sayang, mana mungkin? Kalau bukan karena Zhuang Xiaofei yang nekat bunuh diri di hotel grup lu, masa Pak Lu mau bayarin biaya obatnya? Mau deket sama Pak Lu lagi? Dia nggak pantas. Oh iya, katanya orang terkaya baru di dunia itu dari kota Jinghai kita. Acara pengumuman daftar orang kaya baru ini diadakan di Istana Awan Puncak. Kalau kita bisa ikut, enak banget. Sayang, kalau kamu mau pergi, aku bisa minta tolong sepupuku. Beneran sayang, aku tahu cari kamu nggak salah. Orang seperti Zhuang Xiaofei yang sampah cuma pantas di rumah nonton live streaming. Zhuang Xiaofei, 25 tahun dari desa miskin, sangat miskin, ekstrem miskin, ditinggal calon suami matre di hari pernikahan. Nggak perlu sampai menusuk luka orang, kan? Aku kan nggak bunuh orang atau bakar rumah. Kamu tahu nggak, kamu bunuh diri di hotel grup lu, nyaris bikin gedung lu jadi rumah angker. Terus bisa apa? Kamu... Sudahlah, nanti malam kamu temani aku main sandiwara, aku maafkan kesalahanmu dan akan memberi imbalan biar hidupmu nyaman. Beneran, main sandiwara apa? Jadi istriku. Hah? Sejujurnya, grup lu ini sejak diserahkan ke kakakku, Ludan, sering terjadi masalah. Keluarga menyuruhku menikahi Nona Qian untuk menyelamatkan grup lu. Ya udah menikah aja sana. Mana bisa, Pak Lu kita itu pria kuat tanpa tanding. Kalau bukan karena nyonya tua yang pilih kasih, Siapa itu kuat tanpa tanding? bukan orang. Nggak boleh menikah dengan kemampuanku, cuman butuh setengah tahun, grup lu bisa bangkit lagi. Betul. Kamu cuman perlu selama ini nikah palsu sama aku. Nanti malam, acara daftar orang kaya hurun Pak Lu kita dan yang ngiler sama Pak Lu Nona Qian ada di daftar undangan. Nona Qian yang ngiler sama Pak Lu? Acara pengumuman malam ini, kamu harus datang sebagai istriku, muncul biar Nona Qian putus asa sebagai imbalan. Aku akan penuhi satu permintaanmu. Aku mau jadi wakil direktur grup Lu. Jadi atasan si brengsek Mang Liang. Lagi, kamu isi gaji bulananku penuh. Pak Lu. Boleh. Maaf nanya, grup Lu ini utang berapa ke keluarga Qian? Sampai memaksamu jual diri nikah politik? 100 yuan. Kalau tidak mau bilang ya tidak usah. 100.000 pula? Gila sih. Kenapa? Gak apa-apa. Sun Hui, surat penerimaan wakil presiden grup, surat penerimaan kirimkan padanya. Sekalian kirimkan gaji bulan ini. Sudah berhasil dikirim. Coba lihat di ponsel Anda. Aku nggak mau hidup lagi. Waktu aku lompat dari gedung, ponselku rusak. Belikan dia yang baru. Ya, Sekarang, ambil sertifikat nikah. Baik. Dekan Q, kami baru saja menemukan pemilik uang 1 yuan sedang dalam perjalanan ke kantor catatan sipil. Segera beritahu Bank Jinghai Direktur Liu. Itu kan 1 yuan. Kalau bisa disimpan di Bank Jinghai, maka teman baikku tersayang, kenaikan pangkat kali ini pasti aman. Ya, Direktur Liu, baru saja teman baik Anda, panggilan dari Dekan Q. Saat ini pemilik uang koin 1 yuan sedang dalam perjalanan ke kantor catatan sipil. Cepat. Kita juga pergi. Pengguna penyimpanan premium 1 yuan, semua bank di kota Jinghai akan terguncang karenanya. Kita harus sebelum bank lain tiba, dapatkan klien ini. Ya. Berangkat. Menuju kantor catatan sipil. Sedang hujan. Aku suruh Sun Hui bawa mobil ke sini. Setelah putus, langsung kawin kilat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahu orang tua. Kalau tidak terlalu miskin, aku juga tidak mau menikah. Direktur Dekan, kantor catatan sipil sudah sampai. Cepat. Ayo. Naik. Kenapa langsung pergi? Pria tampan di samping wanita kaya itu agak familiar. Itu presiden baru dari grup Lu, Lu Yanxi. Arah mereka menuju ke Hotel Yunding Tiangong, menghadiri jamuan pengumuman peringkat orang terkaya. Kalau aku tidak salah ingat, jamuan kali ini Presiden Lu juga ada dalam daftar undangan. Ke Hotel Yunding Tiangong. Kamu bawa aku ke toko gaun untuk apa?
Kamu yakin mau pakai ini? Untuk menghadiri jamuan? Turun. Selamat siang. Silakan. Ganti. Halo pemirsa, yang sangat dinantikan daftar 100 orang terkaya global Hurun 2025 akan diumumkan pada pukul 8 malam ini secara spektakuler. Acara ini akan disiarkan langsung secara global secara bersamaan. Kami mengundang Anda untuk menyaksikan lahirnya tatanan kekayaan baru. Penampilan ini pasti mahal ya? Cocok untukmu. Benarkah? Nona, gaun yang Anda kenakan adalah koleksi kupu-kupu Haute Couture Dior 2025, karya nomor 1. Hanya 3 di dunia. Kalungnya adalah seri grafikon pesanan khusus Zamrud. Cocok dengan graf yang sama, sayap kupu-kupu Zamrud anting kristal. Itu pasti mahal kan? Gaun Haute Couture Dior adalah 0,3 yuan, kalung dan anting kupu-kupu Zamrud graf. Total 0,8 yuan, total 1,1 yuan. Ah, 1 yuan? Kamu serius? 1 rupiah. Kamu bercanda? Tentu Pak Bapak mau bayar pakai kartu atau... Bapak silakan ke sini. Silakan. Bos lu di rumahmu selalu selucu ini? Tentu saja. Kalau menurut kalian begitu, gaun Dior Haute Couture ini hanya 30 rupiah. Kalau orang terkaya di dunia, bukankah hanya bernilai beberapa ribu rupiah? Betul berita beberapa hari lalu kamu tidak lihat, orang kaya tersembunyi di dunia nilai kekayaannya hanya 3.000 rupiah. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk main-main dengan kalian. Ayo ikut aku ke Hotel Yunding Tiangong. Sebentar lagi kita akan menghadapi pertarungan besar. Nyonya muda saingan terbesar Anda, Nona Qian masih menunggu Anda di depan. Berjuanglah maju. Semangat ya! Cepat. Pesta di Yunding Tiangong akan segera dimulai. Aduh Liu, kita terlambat lagi selangkah. Kita juga tidak berhak masuk ke pesta ini. Ini bagaimana dong? Bisa bagaimana lagi? Tunggu di sini saja. Pesta ini disiarkan langsung sepenuhnya. Aku harus mengawasi klien besarku dengan baik. Cepat lihat bos Lu dan pemilik 1 rupiah sudah masuk. Lagi nonton live streaming. Zhuang Xiaofei. Tidak mungkin Zhuang Xiaofei itu orang miskin. Masa dia bisa masuk pesta? Siapa kamu? Dekan Qiu, Direktur Liu. Kenapa kalian berdua tidak masuk? Kamu siapa? Ada urusan? Itu, atasan langsung saya. Itu adalah Direktur Lu dari grup Lu. Kalian berdua hormati saya. Sampah yang tidak bisa masuk ruang pesta. Lihat nih undangan dia sepupuku. Dia putri sulung keluarga Qian Qian Shuzhen Direktur Lu yang terkenal dari grup Lu, calon pernikahannya. Tahu nggak? Haha, ayo pergi. Siapa yang tanya dia? Ayolah, kita lanjut nonton live. Bukannya katanya ini malam lelang amal? Barang lelangnya mana? Kenapa tidak kelihatan? Pertama, umumkan daftar orang kaya global 100 besar baru lelang. Dengan begitu, orang yang masuk daftar pasti nggak enak kalau tidak sumbang apa-apa kan? Pintar, benar-benar pintar. Lu Yanzi ini siapa? Ini yang ngincer aku Nona Qian, ini saatnya kamu unjuk gigi. Hai, halo aku. Adalah istriku. Istri? Kamu sudah punya istri? Iya, baru punya. Perempuan ini dari mana? Jodoh dari langit.
Lu Yanzi, kakak laki-lakimu, Ludan, berutang pada keluarga Cianku 100 yuan. Jika kamu tidak mau menikah dengan keluargaku, hutang keluarga lu kapan bisa dilunasi? Beri aku waktu 6 bulan, setelah hasil riset baruku selesai, keluarga lu akan segera melunasi hutang ini. Nanti, keluarga Kian yang akan meminta kerjasama dengan keluarga lu, siapa tahu. Iya, aku tahu kamu hebat. Jika bukan karena kakak laki-lakimu yang tidak berguna, keluarga lu di tanganmu pasti akan berkembang pesat. Jadi, Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Uangnya aku mau, tapi orangnya juga harus jadi milikku. Kecuali kamu bisa mengeluarkan 100 yuan, kalau tidak, jangan bicara lagi. Tunggu dulu, kalian bicara soal 100 yuan? Benar, keluarga lu kehabisan dana, mereka berutang 100 yuan pada keluarga Cianku. 100 yuan? Bisa membuat perusahaan besar bangkrut? Itu 100 yuan, apa itu belum cukup? Lihatlah, bahkan di seluruh dunia, yang bisa mengeluarkan 100 yuan pasti sangat sedikit kan? Apa yang kalian bicarakan? 100 yuan bisa membuat satu grup besar kehabisan dana? Kalau menurut kalian, aku jadi orang terkaya di dunia dong. Ayo kita cari tempat duduk. Kamu tidak tahu berita terbaru, orang terkaya baru di dunia adalah Wang Xiaofei. Berita. miliarder baru nomor 1 dunia berasal dari misteri nilainya mencapai 3.000 rupiah kamu. Kelihatannya paling berharga 1 sen. Oh tidak, seharusnya tidak ada 1 sen pun. Apa yang kamu katakan? Apa-apaan ini? Orang ini jangan-jangan. Jangan-jangan otaknya bermasalah. Periksa identitasnya. Baik. Kak, aku kenal dia, aku kenal wanita ini. Kamu kenal dia? Zhuang Xiaofei, mantan pacar suamiku. Hei kak, aku yang putuskan dia. Hei kak, dengar ya, Zhuang Xiaofei ini warga pedesaan, orang tuanya petani, seluruh keluarganya petani, miskin banget. Istriku belum waktunya orang sepertimu untuk ikut campur. Apa? Lu Yanzi, kamu dapat orang seperti ini sebagai istri. Pak Lu, tadi aku tidak tahu siapa kamu, aku tidak tahu dia istrimu. Sekarang tahu, kan? Sekarang aku tahu nyonya muda Lu, aku buta mata aku. Hei suami. Kak, kenapa kamu pukul dia? Siapa yang suruh dia panggil wanita ini nyonya muda lu? Hanya aku yang boleh jadi nyonya muda lu, wanita macam dia. Pantas jadi nyonya muda lu. Kamu ini bicaranya tidak sopan. Aku dan istriku saling mencintai Nona Cian. Kamu tidak bisa menghancurkan jika tidak dapat, kan? Aku, Nona, dengan orang miskin dari desa seperti dia. Bicara saja sudah menurunkan level tertular penyakit miskin Lu Yanzi. Kamu sungguh. Selamat datang di peringkat 100 orang terkaya Hurun ke-27, momen pengumuman malam ini. Pesta ini akan disiarkan secara langsung global. Secara bersamaan, sekarang kami mengundang Anda untuk menyaksikan bersama kelahiran miliarder baru nomor 1 dunia. Hitung mundur dimulai. 5, 4, 4. Kenapa nomor 1 masih Elon Musk? Bukannya ada orang terkaya baru di dunia? Erik, ada apa ini? Peringkat baru kenapa tidak diperbarui? Terjadi sedikit masalah. Kami baru saja dapat kabar kalau aset Nona Zhuang Xiaofei ternyata tidak cuma 3.000. Apa? Kami baru saja mengirim orang untuk mengundang Nona Zhuang, tapi ternyata dia tidak ada di rumah. Tapi tanpa sengaja, di kamar Nona Zhuang, kami menemukan celengan. Koin 1000-an saja ada lebih dari 300. Juga uang kertas 100.000, 100 lembar. Apa? Total asetnya lebih dari 10.000. 10.000? Dibanding aset mantan orang terkaya, Musk lebih 10 kali lipat. Ya ampun. Baru usia 20-an sudah punya aset puluhan ribu. Resmi jadi orang terkaya di dunia. Bagaimana caranya? Aneh, aku lulus kuliah, bikin minuman aja bisa nabung lebih dari 10.000. Ini, total aset orang terkaya dunia. Musk, kok cuma 1.700? Maaf semuanya, baru dapat pemberitahuan, aset spesifik miliarder misterius masih dalam perhitungan darurat. Sekarang, mari kita ucapkan selamat kepada grup Lu dari kota Jinghai dan grup Qian yang masuk 100 besar daftar orang kaya global. Selamat! Kak, kamu hebat banget.
Apa satuannya miliar? Tapi di sini tertulis rupiah. Ada apa? Kalau ada perlu, bilang saja. Jangan canggung. MC. Satuan di daftar orang kaya ini. Salah. Satuannya salah. Di sini tertulis yuan, aset orang terkaya di dunia, Elon Musk. Mana mungkin cuma 1.700 yuan? Apa? Zhuang Xiaofei, jangan cari perhatian. Itu kan 1.700 yuan. Kamu tahu itu 1.700 yuan? Kekayaan orang terkaya di dunia. Bagaimanapun harusnya setidaknya 170 miliar kan? 170 miliar? Orang kaya anting-anting saja bisa 2,3 juta lebih. Kekayaan orang terkaya di dunia 170 miliar apa tidak masuk akal? Kenapa kalian kaget? Lu Yanzi, jangan bilang kamu karena wanita ini menolak perjodohan dengan keluargaku. Sayang tetaplah sayang. Bahkan setelah dekat dengan grup lu tetap tidak pantas, omong kosong. Sayang, jangan bilang begitu. Bagaimanapun juga dia sekarang nyonya muda lu. Istriku, Lu Yanzi, kapan sampah-sampah ini berhak mengomentari? Hei. Lihat, bos lu sangat sayang. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Diam. Unit di daftar orang kaya tidak salah. Apa? Nyonya muda lu benar-benar lucu. Sekarang, unit di daftar kekayaan memang tidak salah, yaitu yuan, bukan miliar. Dan kekayaan orang terkaya di dunia Elon Musk tepatnya 1.700 yuan. Itu tidak mungkin. Gajiku sebulan aja 3.000 yuan. Maksudmu uang 3.000 yang segede itu, uang sebanyak itu cukup untuk membeli satu negara. Itu gaji sebulanmu. Bodoh. Kalian semua gila ya, gaji 3.000 sebulan, normal saja. Itu 3.000 loh. Aku tahu, 3.000. Zhuang Xiaofei, kamu udah cukup bikin ribut? Berani-beraninya kamu memuji diri sendiri. Gaji sebulan 3.000. 3.000 itu bisa setara dengan 2 kali kekayaan orang terkaya di dunia. Kamu berani bilang, aku aja nggak berani dengar. Membual sebesar itu. Benar-benar tidak tahu malu. Hei, sayang. Mungkin dia jadi gila setelah aku putusin. Meng Liang. Jangan lupa kamu karyawan siapa. Tianxin, suami lo tuh pecundang banget. Bener, Nona Qian, bener. Pak Lu, Nona Qian, kita jaga kedamaian, jaga kerukunan. Orang rendahan kayak dia. Pantaskah dia muncul bersama denganku di pesta peringkat orang kaya Hurun? Itu yang menyusun peringkat Hurun para bos peringkat orang kaya. Ternyata benar-benar Tuan Hurun. Tuan Hurun, sangat terhormat bisa video call dengan Anda. Halo teman-teman yang terkasih, pesawat pribadi kami akan mendarat dalam 10 menit di kota Jinghai yang indah. Sangat terhormat bisa di kota yang penuh energi ini bersama-sama mengumumkan peringkat 100 orang terkaya Hurun 2025. Ya ampun, itu dia. Itu dia. Tuan Hurun, kenapa Anda terkejut? Itu dia, siapa yang dimaksud? Astaga. Tuan Hurun. Jangan pedulikan segelas air ini. Percepat buat pesawat segera mendarat di kota Jinghai, yang paling terhormat orang terkaya baru di dunia. Dia juga ada di tempat acara. Apakah wanita cantik tadi, gadis muda berwajah timur, adalah Nona Zhuang Xiaofei, orang terkaya baru di dunia? Ya, dia begitu muda dan begitu kaya, Cici. Kekayaan 10.000 yuan. Dia pasti seorang pewaris keluarga misterius timur. Orang tuanya pasti kuno pewaris keluarga 1000 tahun yang jujur. Nak, aku dan ibumu sedang bertani. Mak, Pak, aku di acara banyak makanan enak. Sebentar ya, aku bungkus bawa pulang untuk kalian. Nanti yang tidak habis kita bungkus, boleh kan? Secara teori bisa. Kalau sebenarnya? Sebenarnya siapa yang seperti kamu, orang rendahan melakukan hal memalukan seperti itu? HP kembali. Kenapa membungkus makanan dianggap memalukan? Banyak begini, tidak ada yang makan, mubazir. Benar. Dan sekarang, banyak anak-anak di daerah bencana tidak punya makanan.
Ruang acara kalian hanya puluhan orang. Masakannya cukup untuk 100 orang. Aku bawa pulang. Kenapa? Nona Juang benar, Tuan Hurun sendiri baru saja mengirim pesan. Dia nanti akan datang sendiri, membawa versi terbaru daftar orang kaya Hurun. Selain itu, dia sangat mendukung malam amal lelang malam ini untuk rekonstruksi dan bantuan bencana. Dengar, sebentar lagi sumbangan Zhuang Xiaofei. Berapa yang bisa kamu sumbang? Aku. Sumbang 100 yuan. 100 yuan mana mungkin? Aku donasi 100. Kamu bohong. Kamu sama sekali nggak mungkin punya uang 100 yang banyak. Jangan-jangan kamu mau ikut-ikutan artis tipu donasi. Ini masalah serius loh. Mana mungkin? Aku sih miskin, tapi donasi buat anak-anak di daerah bencana hal yang bermanfaat bagi manusia, setidaknya aku harus donasi 100. Dia beneran mau donasi 100? Aku lihat kalian para orang kaya kata-katanya pedas banget. Aku cuma donasi sedikit kan? 100 kan tetap uang. Masa harus diolok segitunya? Masalahnya HP-ku jatuh rusak. Di saku tinggal 100 cash. Astaga. Kamu tadi bilang 100 itu sedikit? Zhuang Xiaofei, kamu pura-pura apa sih? Kalau kamu bisa punya 100. Aku akan berdiri dengan kepala dan makan tahi. Manis sekali. Bicara donasi 100, kamu mau menakut-nakuti siapa? Ya ampun. Kalian para orang kaya donasi buat daerah bencana, masa nggak bisa donasi 100 aja? Ehem. Kalau pura-pura lagi, keterlaluan. Donasi itu serius. Iya, Nyonya Muda. 100 sudah banyak. 100 sudah banyak banget. Ah, gedenya? Semua lihat kan? Ini sifat buruk orang miskin. Ngomong besar tanpa mikir. 100 katanya. Tahu nggak 100 itu artinya apa? Orang sepertimu kerja keras seumur hidup kamu nggak bisa dapat 100. Benar. Kamu memang nggak punya 100. Kamu bohong. Punya 100 susah? Aku beneran punya. Ini beneran 100 mana mungkin. Ini uang 100 yang legendaris. Astaga, benar-benar uang 100. Mustahil. Uang 100. Mustahil. Astaga. Astaga. Benar-benar uang 100. Sepanjang hidupku, aku bisa melihat seseorang tanpa berkedip mengeluarkan uang 100. Iya, aku Gao. Sepanjang hidupku, seluruh hartaku, tidak sampai setengah dari uang 100 ini. Sepanjang hidupku bisa melihat uang 100 legendaris. Apa aku bisa menyentuhnya? Punya sedikit harga diri, jangan mempermalukanku di sini. Wah, Ada apa denganmu? cepat panggil dokter. Sepertinya aku berhalusinasi. Uang 100. Uang 100 legendaris. Ini bahkan menggerakkan orang-orang besar di atas. Kali ini benar-benar jadi besar. Pasti aku berhalusinasi. Pasti halusinasi. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Ada yang sakit. Dokter segera datang. Aku baru saja berhalusinasi. Aku melihat banyak orang untuk... Uang 100. Halusinasinya masih ada. Bukan halusinasi. Sakit. Bukan halusinasi. Kalau mereka... Pasti mimpi. Berarti aku bisa sama cowok ganteng ini. Berbuat semaunya. Kamu... Sudahlah. Pasti dia sangat mencintaiku, sampai tidak bisa menahan diri. Wajar, kenapa aku harus menyalahkannya? Aku datang. Ada apa? Kenapa? Tidak ada apa-apa. Ini Tuan Lu saya. Tuan Lu saya bingung setelah dicium. Kenapa belum sampai? Tuan, baru saja ada kabar dari Jinghai. Sudah dihitung. Semua aset Nyonya Zhuang Xiaofei. Totalnya 14.321 rupiah. Apa? Pantas saja dia bisa dengan mudah mengeluarkan 100 rupiah yang besar itu. Penerbangan ini telah mendarat dengan selamat, Jinghai.
semuanya cepat ke acara amal, menghadap orang terkaya baru di dunia. Zhuang Xiaofei, pura-pura apa kamu? 100 rupiah itu pasti palsu. Kamu baru pakai uang palsu, 100 rupiahku asli. Kalau kamu benar punya 100, seharusnya kamu muncul di daftar orang kaya Hurun barusan. Iya, yang terakhir di daftar tadi, asetnya 99 rupiah. Kenapa bukan kamu? Kalian gila ya, aku cuma punya 100 rupiah. Mana bisa masuk daftar orang kaya? Berarti kamu pura-pura dong. Yanzi, lihat dia. Dia sama sekali tidak punya 100 rupiah. Dia pura-pura. Lalu kenapa? Pura-pura apa? Aku tidak pura-pura. Aku sudah jadi miskin. Aku kerja keras setelah lulus kuliah. Bikin boba, cuci piring. Cuman dapat lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000? 10.000. Lebih dari 10.000? Lebih dari 10.000? Lebih dari 10.000? Cuci piring dan bikin boba dapat lebih dari 10.000? Mana obat jantungku? Ada apa dengan dia? Kaget karena omonganmu yang besar. 10.000 memang sedikit ya. Tadi aku bicara terlalu keras. Semua yang hadir ini orang kaya. Hanya aku si imut. 10.000, miskin? Aku tidak mau hidup lagi. Bagaimana kalau kita pergi saja? Bagaimana kalau dia mati? Aku tidak mau jadi penjahat. Karena sudah begini, makan dulu. Bukankah kamu datang untuk makan? Lihat, kamu ngiler lihat makanan ini. Makanlah. Serius? Sekarang belum bisa pergi. Tim Tuan Hurun segera tiba. Kita harus menemui mereka dulu sebelum pergi. Kamu makan dulu. 10.000? Astaga, 10.000. Jangan gila lagi. Kalian semua kenapa jadi gila? Zhuang Xiaofei ini jelas-jelas dia yang ngomong sembarangan. Dia pegang uang palsu 100. Mana mungkin? Hanya orang bodoh yang percaya. Nona Qian ini agak menyerang pribadi ya. Sekarang ini dari kota Jinghai dan Tuan Hurun mengadakan makan malam amal lelang. Kalian begini saja dibodohi oleh seorang pembual dibuat bingung. Jika ini menghambat bantuan bencana kota Jinghai lelang amal, kalian akan merasakan akibatnya. Baiklah, lelang amal kita lanjutkan. Selanjutnya, dengan resmi, mari kita undang tokoh utama kita. Barang lelang misterius muncul. Wah, barang lelang orang kaya. Seperti apa bentuknya? Sekarang kita mulai lelang barang pertama. Ini berasal dari Afrika Selatan, berlian besar Cullinan, berlian super besar, lebih dari 100 gram. Bisa dibilang langka dan tak ada duanya. Dan hasil lelang kali ini akan seluruhnya digunakan untuk rekonstruksi daerah bencana. Sekarang, lelang dimulai. Ya ampun, berlian besar yang berkilau banget. Mau? Kalau wanita menginginkan sesuatu, pasti harus didapatkan. Baiklah semuanya, sekarang bisa mulai menawar. Saya tawar 1 rupiah. Ibu Cian, begitu dermawan. Ibu Cian sungguh peduli. Uang sebanyak itu benar-benar berwawasan luas. Pantasan Ibu Cian, begitu bicara langsung tawar 1 rupiah yang mahal. Sungguh mengejutkan. Ada yang mau menawar lebih? Zhuang Xiaofei, lihat tidak? Inilah dunia orang kaya. Lingkaran yang tidak akan pernah bisa kamu masuki. Maksudmu berlian besar yang sangat berkilau ini bisa dibawa pulang hanya dengan 1 rupiah? Zhuang Xiaofei, gimana? Kaget kan? Saya tawar 2 rupiah. Berlian super besar ini aku ambil. Saya kasih $2. Berlian besar dari Afrika Selatan ini aku mau. Bayar di tempat, langsung dapat berlian. Kalian jangan ingkar janji. Zhuang Xiaofei, lelang amal ini harus verifikasi aset. Kamu bilang $2, mana bisa bayar? Betul, Zhuang Xiaofei, kalau kamu nggak punya $2, itu namanya sumbangan palsu. Itu bisa masuk penjara. Dia? $1 aja nggak punya. Astaga kalian ini. Siapa bilang dia nggak punya? Director Q Keperos Sebang Liu. Ini uang $1 yang besar. Kyuki, ngapain kamu di sini? Bos Lu, sebenarnya saya nggak punya akses masuk, tapi Nyonya Muda mengalami kesulitan.
Lihat, ini uang $1 milik Nyonya Muda yang hilang di rumah sakit kami. Direktur Q, apakah Anda tadi bilang uang $1 yang besar ini ditinggalkan Zhuang Xiaofei di rumah sakit? Mana mungkin? Dia bahkan nggak bisa bayar biaya rumah sakit $0,1. Dia cuma orang kampung kelas bawah. Orang tuanya petani. Mana mungkin dia punya kekayaan $1? Sudah ku bilang bukan $1, tapi 10.000 lebih. Bohong. Aset $1 itu sudah puncak yang nggak mungkin kamu capai. Berani-beraninya kamu ngaku punya $10.000. Betul, kata sepupuku benar. Bahkan kekayaan Elon Musk cuman $1.700. Kamu ini apa? Bermimpi punya uang besar $1? Iya, kamu benar juga. Kalian semua benar. Nyonya Muda, Anda lucu sekali. Zhuang Xiaofei, kamu... Stop. Aku nggak punya waktu untuk debat kusir. Tadi aku tunjukkan uang kertas. Kalian bilang uang kertas gampang palsu. Tapi kalau aku bisa tunjukkan koin $1, dan bukan cuma itu. Apa katamu? Lihat ini apa? Koin $1 yang legendaris, banyak. Lihat ini apa? Ini koin 1 yuan yang legendaris. Dia ternyata punya segenggam. Pagi dengar kebenaran, sore mati pun boleh. Hari ini aku lihat mata uang negara ini, walaupun mati berkali-kali, tak menyesal. Mustahil, tidak mungkin. Zhuang Xiaofei, kamu dapat dari mana koin-koin ini? Zhuang Xiaofei, kamu tahu tidak, koin-koin di tanganmu ini, kalau palsu, kamu akan dipenjara seumur hidup. Aku bilang sama kalian, aku, Zhuang Xiaofei, meskipun miskin seumur hidup, tapi aku miskin harta, tidak miskin hati. Hari ini semua koin ini asli. Dan lagi, aku akan menyumbangkan semuanya untuk tanah air yang kucintai. Baik. Kenapa? Karena aku juga besar di desa. Pendidikan wajib 9 tahun dari negara yang mengangkatku, membuatku tumbuh kuat, membuatku lulus kuliah dan sukses. Zhuang Xiaofei, kau gila. Zhuang Xiaofei, kau benar-benar gila. Lu Yanzi, kau akan mendukungku? Meskipun tidak tahu uangmu ini dari mana asalnya, tapi ini semua uangmu, kau punya hak untuk mengaturnya. Jangan pedulikan omongan orang lain. Tenanglah. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Pembawa acara, aku ingin bertemu anak-anak dari daerah bencana, boleh? Boleh. Tentu saja boleh. Kalau begitu sekarang, mari kita undang anak-anak dari daerah bencana naik ke panggung. Aku punya sebuah mimpi. Aku akan berusaha mewujudkannya. Meskipun jalannya berat, penuh kesulitan, bahkan kadang ada bencana, tapi aku tahu, aku akan mewujudkan mimpiku. Aku percaya takdir, tapi aku lebih percaya pada hati yang pantang menyerah. Mimpiku sedang dalam proses. Mimpi kalian, aku yang mewujudkannya untuk kalian. Baik. Nenekku sakit, gempa ini membuat kakinya patah. Keluargaku tidak punya uang. Baik, aku sumbang 1 yuan untuk semua lansia di pedesaan, untuk pensiun dan berobat, agar mereka tidak hanya punya tempat bergantung di hari tua, tapi juga bisa berobat. Baik. Terima kasih, Kak. Kalau kamu, apa impianmu? Rumahku di pegunungan. Sulit mendapatkan air minum. Aku ingin nanti bisa punya banyak air bersih untuk diminum. Persik di desa kami banyak banget. Tidak ada yang datang membeli. Semuanya busuk. Aku ingin sekolah. Kalau kamu, adik kecil? Impianku adalah melihat negara besar bangkit. Naga raksasa membuka mata. Impianmu Ibu Pertiwi kita yang hebat sudah terwujud, tapi aku masih mau menyumbang 1 yuan lagi. Anggap saja uangku banyak. Aku senang, suka menghabiskan uang, suka membelanjakannya untuk bersenang-senang. Baik.
Cukup. Dari mana musiknya? Hentikan semuanya. Zhuang Xiaofei, kamu pembohong. Kamu sama sekali tidak punya uang. Dasar pembohong. Siapa bilang aku tidak punya uang? Akan kubuktikan sekarang. Oke, lebih baik kau buktikan sekarang. Bagaimana kalian semua yakin Nona Zhuang Xiaofei adalah orang miskin? Iya, dia tadi jelas mengeluarkan banyak uang 1 yuan yang legendaris itu. Siapa tahu dia mencurinya dari mana? Atau itu uang palsu, pokoknya tidak asli. Sebelum kami datang, sudah kami verifikasi uang 1 yuan ini asli bukan palsu. Ah, mimpi itu enak ya, 1 yuan bisa jadi orang kaya. Sudah kubilang ini bukan mimpi. Hei suami, dalam mimpi 1 yuan di dalam mimpimu bisa beli apa saja? Jika 1 yuan bisa beli rumah mewah, bisa beli 1 sihe yuan di Kyoto. Juga bisa beli di Shanghai 1 unit Tangchen Yipin. Jika standarmu tidak terlalu tinggi, bisa di Hangzhou atau kota tingkat 2 seperti Chengdu. 1 yuan bisa beli 10 villa di pusat kota. Sungguh tidak berpengetahuan, ini saja tidak tahu. Bisa beli 20 Rolls Royce. Wow. Zhuang Xiaofei, jangan sombong. Bukannya cuma 1 yuan. Siapa di sini yang tidak punya? Kamu dan suamimu Meng Liang tidak punya. Kamu. Zhuang Xiaofei, kamu si manis. Meskipun 1 yuan bisa membuat seseorang hidup tanpa khawatir selama beberapa generasi, tapi dibandingkan dengan sepupuku, kamu masih jauh darinya. Sepupuku adalah pemimpin grup Qian direktur utama. Sudah aku bilang bukan 1 yuan, tapi lebih dari 10.000. Bukankah kau sudah berjanji padaku untuk tidak membual lagi? Zhuang Xiaofei membual tidak seperti itu caranya. Tuan Hurun akan segera tiba. Tunggu, jangan sampai Tuan Hurun membongkarmu di tempat. Setelah Tuan Hurun datang, biarkan dia mengusirmu, pembohong keluar. Tuan Hurun tiba. Tuan Hurun telah tiba. Inilah Tuan Hurun yang membuat daftar orang kaya Forbes Tuan Hurun. Mari kita sambut Tuan Hurun dengan tepuk tangan. Kalau begitu, makanan ini bisa saya bungkus dan bawa pulang? Untuk apa? Aku ingin menyimpannya untuk sarapan. Zhuang Xiaofei, lihat penampilanmu yang miskin itu. Malah bungkus bawa pulang. Kalau bukan karena uang 1 yuan sulit dipalsukan, aku akan curiga apa koin 1 yuanmu itu palsu. Entah uang besar 1 yuan miliknya dari mana dia mencurinya. Mungkin saja Direktur Liu dan Dekan Qiu hanya pura-pura bermain dengannya. Sayang dia marah padaku. Lepaskan Yanzi segera. Apa kamu tidak jijik? Qian Suzhen, tolong hormati istriku. Baik, kau tunggu saja. Aku akan menyuruh Tuan Hurun menghajar kamu. Inilah orang terkaya baru di dunia Nona Zhuang Xiaofei, ternyata begitu muda dan sukses. Tuan Hurun, ada hal penting yang ingin saya laporkan. Apa? Direktur Qian, apa yang ingin Anda katakan? Tuan Hurun, saya tahu Anda dan pemerintah kota Jinghai telah merencanakan bersama perjamuan peringkat orang kaya malam ini dan lelang amal untuk anak-anak di daerah bencana melakukan sesuatu. Tentu saja. Tentu. Sekarang ada seseorang yang sengaja mengacau, jelas-jelas dia miskin tapi pura-pura kaya, sengaja merusak acara malam ini. Qian Suzhen. Sungguh keterlaluan, siapa sebenarnya? Dia itu, Zhuang Xiaofei. Ya Tuhan. Bagaimana mungkin? Tuan Hurun, kau pasti juga terkejut kan? Hanya dengan melihat seperti ini, seorang wanita yang sederhana berani mengacau di pesta Anda. Itu karena dia didukung oleh Bos Lu. Qian Suzhen, saya sarankan jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kau. Astaga, sungguh mengejutkan, tidak kusangka. Aduh, maaf, saya terlalu bersemangat, bahasa Mandarin saya tidak terlalu baik. Tidak apa-apa Tuan Hurun, sekarang cepatlah hajar penipu ini. Aku penipu. Astaga, bukan begitu. Tapi, maaf, saya memang sedikit bersemangat. Nona Zhuang Xiaofei, silakan ikut saya. Aku. Tidak apa-apa, ada aku. Benar juga, ini di dalam mimpi, kenapa harus takut? Sudah aku bilang ini bukan mimpi. Jadi, apa sebenarnya yang kalian ingin dari saya?
Erik, tolong tutup pintu kunci, hal selanjutnya harus dirahasiakan. Baik, Tuan Huron. Sebenarnya ada apa? Yang terhormat, orang terkaya di dunia. Kami ada permohonan. Orang terkaya di dunia? Aku? Jadi kalian mau minta aku jadi ketua kamar dagang Heijin? Oke sih, tapi ada satu hal yang aku minta bantuan kalian. Silakan katakan. Selain yang tadi 1 yuan, aku mau donasi lagi. Donasi lagi? Nona baru saja mendonasikan 7 yuan. Terlalu sedikit. Aku mau untuk tanah airku yang kucintai dan rakyat di daerah bencana mendonasikan 100 yuan. Ya ampun. Kenapa belum keluar? Pak Lu, apakah perlu menyuruh orang untuk mendobrak pintu dan menyelamatkan Nyonya Muda? Tunggu 1 menit lagi. Mengacau di acara Tuan Hurun dan menghambat donasi untuk bencana, Zhuang Xiaofei itu, pantas saja dia mati. Orang miskin seperti dia kelas bawah petani 3 generasi. Kalau mati pun, tidak akan memengaruhi dunia ini sama sekali. Tidak akan ada yang peduli padanya. Aku peduli. Apa yang kamu pedulikan? Tidak apa-apa. Tuan Hurun, bagaimana Tuan akan menangani Zhuang Xiaofei ini? Tuan Hurun, Apa maksudnya ini? Nona Qian, cukup 3 kali. Kalau aku dengar lagi kamu dan sepupumu tidak menghormati istriku, kerja sama keluarga Lu dan Qian. Selesai sudah. Kita pergi juga. Berita terbaru, orang terkaya dunia baru berdonasi lagi, 100 yuan. Sementara itu, tim Tuan Hurun secara resmi mengumumkan bahwa miliarder misterius baru ini juga menjabat sebagai ketua baru Kamar Dagang Heijin. Ya ampun, semiliriskah orang baru ini dengan mudahnya donasi 100 yuan? 10.000 yuan bisa jadi orang terkaya sedunia. Ini mungkin cuma ada di mimpi. Zhuang Xiaofei. Ada apa, Nona besar? Aku bukan nona besar. Aku suamimu. Dan lagi aku ulangi, ini bukan mimpi. Kamu benar semua. Kalau ini bukan mimpi, gimana aku bisa jadi orang terkaya? Dan punya suami seganteng ini. Sudahlah. Selagi mimpi belum bangun, aku mau semaunya. Suami ganteng, kita pergi ke mall. Semalam-malam ke mall ngapain? Tentu saja, untuk merasakan jadi orang terkaya sedunia. Tentu saja merasa seperti orang terkaya di dunia. Menurutku sih kamu memang perlu tenang sebentar. Ingat pulang sebelum jam 10 malam. Temperamennya cukup besar, tidak berbudi pekerti sama sekali. Hanya punya wajah tampan, tidak punya moral suami. Halo sahabat, aku dapat uang, yuk main. Xiaofei, kamu di sini? Waktu aku ke rumah sakit cari kamu pagi ini. Dokter bilang kamu belum bangun. Waktu aku ke rumah sakit cari kamu siang ini. Kamu sudah tidak ada. Kamu pergi kemana? Aku sangat khawatir. Lagi pula, bagaimana bisa kamu, demi seorang pria brengsek, lompat dari gedung? Berhenti kemari. Ambil semua tiket undian di toko, berikan 1 set untuknya. Biarkan sahabatku menggaruk sampai puas. Xiaofei, kamu linglung. Ini berapa banyak uang? Nona, apakah kamu serius membeli semua tiket undian ini sekaligus? Setidaknya 0,01 yuan. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengumpulkan semua tiket undian dan membereskannya untuk Anda berdua. 3.000 lebih, Xiaofei kamu. Sahabat baik, kamu ingat, kamu sekarang, dalam mimpiku perkiraanku sih mimpinya akan segera berakhir, tapi aku sekarang orang terkaya di dunia. Kita bisa menikmati sepuasnya dunia yang glamour. Kenapa kamu seperti si bodoh Lu Yanzi itu? Reaksinya persis sama. Ini mimpi. Siapa itu Lu Yanzi? Suamiku, baru menikah. Tunggu, kamu tiba-tiba memberi informasi terlalu banyak. Aku agak sulit menerimanya. Terima apa lagi? Bersukaria, nikmati, hidup orang terkaya di dunia. Aku datang.
Rp1. Susah banget dibelanjakan. Aku mau beli pesawat. Aku mau beli roket. Bapak Lu. Mungkin Bapak istirahat sebentar? Nyonya belum kembali. Dia di mana sekarang? Nyonya pergi ke klub dan memesan 100 pria model. Nyonya muda pergi ke klub dan memesan 100 model pria. Apa? Ada satu hal lagi tidak tahu apakah harus kusampaikan atau tidak. Kalau begitu jangan sampaikan. Lu Yansi, lihat sendiri. Orang macam apa yang kau cari? Hanya dalam satu malam sudah menghabiskan 50 sen dari keluarga lu perempuan seperti ini. Berani kau bawa ke rumah? Sudah lama tidak bertemu. Nenek Lu, kau masih saja pilih kasih. Mengenai urusan istriku, aku sendiri akan mengatasinya istriku, Lu Yanzi. Tidak ada yang berhak mencampuri. Selamat datang, Tuan silakan pilih. Ganti yang lain. Selamat datang Tuan, silakan pilih. Xiaofei, apakah tindakanmu ini keterlaluan? Pas suamimu tidak keberatan. Apa yang ditakutkan? Ini kan dalam mimpi. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Direktur Lu sudah tiba. Hei, Direktur Lu. Tamu yang terhormat, saya pemilik di sini. Anda sudah ganti beberapa kali, sudah ganti 100 model pria. Tidak ada satupun yang Anda sukai. Silakan. Maksudnya apa? Maaf, tidak bisa menerima. Anda pemilik di sini kan? Rp1.000 cukup untuk beli seluruh toko ini? Cukup. Ini adalah andalan klub kami, Chow Kui. Hanya satu? Tidak cukup. Sahabat, jangan pesan lagi, aku takut. Kalau begitu Anda mau berapa? 4. Semuanya harus dengan kualitas seperti ini. Yang jelek, tolak saja. Oke. Kamu ini mainnya keterlaluan ya. Hanya 4. Suamimu tidak cemburu? Tidak, dia sangat besar hati. Wow. Luzong. Tidak, dia sangat besar hati. Kalau begitu, malam ini kamu pesan kami 4, apakah mahal? Malahan pesan 4 sekaligus. Itu, Luzong tenang dulu, mungkin ini hanya kesalahpahaman. Keterlaluan. Benar-benar tidak enak didengar. Zhuang Xiaofei. Ayo cepat. Ikut lindungi kakak. Cinta sampai mati. Xiaofei. Sayang, Malam-malam ke klub pesan 4 cowok model mahal cuma buat naik pangkat ke king. masuk akal kan? Masuk akal? Kamu yang jelaskan. Para jagoan. Siap. Ayo perkenalkan diri kalian. Aku Raja Jungle legendaris ahli Jinglan Nakururu Pei Jinhu dan juga Gongben Wuzang. Aku sniper top genius ahli San Xiangxiang Marco Polo. Aku mid laner top puncak assassin mage ahli Shishimai Shiranui. Aku yang terkuat di top lane ahli Guan Yu Huamulan Macau. Bos Lu. Mau ikut, Pak? Gini Anda main Yao nempel di kepalanya saja. Aku nempel di kepala. Tenang saja, Pak. Mereka berempat. Mereka siap kemanapun Anda arahkan. Pasti membuat Anda, seperti istri Anda, naik pangkat ke king dengan mudah, dengan nyaman. Sebelum kesabaranku habis,
Pergi. Kenapa kamu galak? Kan karena kamu tidak bisa memuaskanku. Tidak bisa memuaskan. Xiaofei berani bilang lengkap? Memang begitu, Man Honor of Kings bersamamu pasti digebuk lawan. Oke, aku tidak bisa memuaskanmu ya. Kalian keluar dulu. Xiaofei suamimu nggak KDRT kan? Mustahil, dia lemah banget. Lagi pula, dalam mimpi aku adalah nggak terkalahkan. Ini bukan mimpi. Sudah. Sobat baik, ayo pergi, aku mau mimpi basah. Lakukan saja, jangan sampai hamil. Balon tiup balon. Keren. Anu bos lu? Senang ya? Ayo, pedangku sudah sangat haus. Kamu Sensasi dalam mimpi ini terasa nyata banget. Mulut, lembut. Otot dadanya kenyal-kenyal, keras banget. Di bawah. diam, aku nggak mau dengar. Kamu ini kayak anjing ya? Kenapa kamu jilat aku? Jari kamu cukup lincah. Kamu, mau apa kamu? Aduh, teknikmu payah banget. Ini kan pertama kaliku. Baiklah, aku kasih satu kesempatan lagi. Nggak bisa. Teknikmu jelek banget. Cepat turun dari tubuhku. Mari. Aduh, aku benar-benar nggak tahan. Aku akan panggil para model pria masuk. Biarkan mereka mengajarimu dengan baik. Kamu main yaw itu payah banget. Turun dari tubuhku. Aku kan pertama kali. Pak Lu, kalian berdua, laki-laki dan perempuan sendirian, mainan ini? Suruh mereka berempat datang temani dia main. Bawa pulang ke villa keluarga lu untuk main. Malam-malam masih di klub, apa-apaan ini? Oh. Kenapa nggak jalan? Pesanan antar, minta tambah uang. Udah, jadi orang baik. Mulai besok masuk kerja di grup lu. Selamat kalian, dapat pekerjaan tetap. Pak Lu, sampai rumah. Kamu tahu nggak? Aku orang terkaya di dunia. Hari sudah gelap. Masih bermimpi di siang bolong. Kamu jelasin dengan baik. Pengeluaran malam ini. Nenek lu marah besar. Bukankah cuma habis 500 perak aja? Kamu nak, hormati aku. Aku ini orang terkaya di dunia. Perut six pack kamu, enak dipegang. Tidur. Mimpi basah ini terasa nyata banget. Cuma bagian omong kosongnya agak banyak, foreplaynya agak panjang. Kenapa kamu cium aku lagi? Apa maksudnya cium paksa? Apa aku pernah menaruh pisau di lehermu? Jelas-jelas kamu sukarela. Kamu benar juga. Kalau sekarang aku tidak mau dicium paksa.
Mesum. Kamu munafik. Ini memang bikin pusing. Pak, ada yang donasi 100. Apa 100? Apa aku tidak salah dengar? Mungkin keluarga besar yang tersembunyi, yang turun tangan. Ya, itu 100 loh. Atau mungkin pihak atas yang bicara. Apa itu artis top yang donasi bersama? Mungkin seorang miliarder internasional yang turun tangan. Iya, 100. Memang bukan jumlah kecil. Selain keluarga besar yang tersembunyi di Daxia, miliarder internasional, yang paling top di dalam negeri, yang paling bisa cari uang, beberapa artis top. Siapa yang bisa donasi sebanyak ini? Bukan semuanya, ini orang terkaya baru dunia. Silakan lihat. Dari Tuan Hurun, data orang terkaya baru. Orang terkaya baru dunia ternyata orang Daxia. Dan masih seorang mahasiswi yang baru lulus tahun ini. Kekayaannya lebih dari 10.000, 14.321. Apa? Donasi 100 penuh untuk bencana. Bencana gempa di Daxia kali ini ada solusinya. Semua ikut saya pergi ke keluarga Lu di Jinghai untuk berterima kasih langsung Nona Juang. Siap. Bukan, kenapa mimpi ini belum bangun? Terus gimana selanjutnya? Aku tidak tahu. Pak Lu, ada yang mencari. Pak Lu. Pak Lu. Cepat buka pintu, Pak Lu. Pak Lu. Pak Lu. Kamu sebaiknya punya hal penting untuk dikatakan. Menteri Lee dari Pusat Penanggulangan Bencana Nasional menelepon. Pusat Manajemen Tanggap Darurat Bencana. Mereka bilang apa? Mereka bilang mencari Nyonya Muda. Dia menyumbang 1 yuan hari ini, jumlahnya lumayan besar. Sepertinya mau memberi penghargaan. Menteri Lee dan rombongan datang semalaman. Besok sampai di Jinghai. Bagaimana kalau saya urus dulu? Aduh, kamu atur saja. Bangun. Siapa di bawah sana? Berani mengganggu tidurnya orang terkaya. Buka baju, perlihatkan ke semua. Bangun. Bangun tidur, dia masih ada. Apa semalam bukan mimpi? Sup penawar mabuk. Cepat minum, aku mau ke kantor. Aku tadi malam meraba otot dadamu dan mencium mulutmu. Jadi, aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu ternyata baik juga ya. Cuma nggak nyangka kamu minum sebanyak itu masih ingat kejadian semalam. Aku cuma mabuk, bukan mati. Oh, Aku juga nggak nyangka semua yang kemarin. Ternyata bukan mimpi. Itu artinya aku benar-benar jadi orang terkaya di dunia. Lu Yanzi, pegang ini. Aku mau tunjukin sesuatu. apa? Tentu saja saldo rekening bankku. Saldo orang terkaya di dunia. Menurutku kamu masih mimpi siang bolong. Minum lagi sup penawar mabuk. Aduh, aku nggak mau minum. Lihat-lihat. Ini. Ini. Kenapa uangku habis semua? Ini yang mau kamu tunjukkan padaku? Saldo orang terkaya di dunia? Aduh, aku hampir lupa. Kemarin aku transfer uang ke orang tua. Itu, aku bilang, aku tadi malam sebelum tidur sedikit melakukan sedikit bakti. Kamu percaya? Jadi kamu bilang kamu awalnya orang terkaya di dunia tapi tiba-tiba timbul rasa bakti mentransfer semua uang ke orang tuamu terus kamu jadi saldo nol miskin, ya? Iya. Iya kepalamu. Lu Yanzi, kenapa kamu tidak percaya? Aku orang terkaya di dunia. Karena saldo orang terkaya di dunia tidak mungkin nol. Cepat pakai baju nanti temani aku ke kantor. Mau ngapain? Bukannya sudah sepakat kita nikah palsu kamu bantu aku hadapi Nona Cian gimana? Apa kamu mau mengingkari? Mana mungkin?
Kenapa baru saja transfer ke ibu? Dia langsung blokir aku? Sekarang banyak penipu di mana-mana. Ada apa, istri? Lihat ini, lihat. Ada yang ngaku-ngaku anak kita bilang dirinya orang terkaya di dunia. Anak kita baru lulus kuliah kok bisa jadi orang terkaya di dunia. Ini omong kosong, kan? Itu omong kosong? Mungkin saja anak kita sungguh orang terkaya di dunia? Kamu pakai otak? Dunia ini luas, apapun bisa terjadi. Kemarin aku di TikTok ngobrol sama Qin Shi Huang. Dia bilang kalau aku bisa bantu dia hidup lagi, dia akan angkat aku menjadi sakit. Kamu ini. Aku bilang sama kalian. Zhuang Xiaofei yang imut itu tadi malam diam-diam di belakang Palu pergi cari model pria. Si imut ini berani selingkuh di belakang Pak Lu, aku akan mengungkapnya. Tunggu saja, tunggu Pak Lu mengusirnya. Hei, mobil Pak Lu datang. Pak Lu. Tuan Lu sudah datang. Tuan Lu. Ini dia nyonya muda. Apakah ini nyonya muda lu? Oh, dia ya. Si manis ini. Bukankah dia hanya mengandalkan Tuan Luku yang mendukungnya? Apa yang kamu sombongkan? Betul, sepupuku. Jauh lebih hebat darimu ribuan kali lipat. Sayang. Bukankah Tuan Lu berhutang 100 yuan pada keluarga Qian? 100 yuan kan? Ya. Kalau begitu, suruh sepupumu beri Tuan Lu tekanan. Jangan biarkan Zhuang Xiaofei si manis ini menginjak-injak kita. Aku tahu. Tuan Lu, bayar utangnya. Sekarang? Iya, pokok 100 yuan, bunga 50 yuan, total 150 yuan. Harga barang terdepresiasi 100 juta kali lipat. 1 yuan setara dengan 1 yuan setara dengan, sedangkan saldoku tetap tidak berubah. Menjadi orang terkaya di dunia, sangat mudah bukan? Kalau tidak salah ingat, dulu kakak laki-lakiku Lu, dan waktu pembayaran yang dia janjikan padamu adalah 6 bulan lagi kan? Iya, tapi Ludan adalah Ludan, kamu adalah kamu. Berbeda. Apa bedanya? Aku hanya mau kakakmu Ludan, uang si manis itu. Sedangkan kamu, uang dan orangnya, aku mau keduanya. Nona Qian, tolong jaga diri. Lu Yanzi, aku bilang padamu, di pesta kemarin Hurun tidak menyalahkan Zhuang Xiaofei sudah sangat beruntung. Jika kamu masih keras kepala lebih memilih bersama orang miskin ini dan tidak mau bersamaku. Halo, ini adalah Pusat Manajemen Darurat Bencana Nasional. Saya Menteri Li Kai. Menteri Li. Zhuang Xiaofei ya. Inilah kekuatan uang. Kalau kemarin aku menyumbang banyak sampai-sampai pihak atasan, orang-orang yang berkuasa datang sendiri menemuiku. Saya mencari Nona Zhuang Xiaofei. Apa? Search, Menteri Ibu Zhuang Xiaofei. Apa? Cari kamu. Kenapa penipuan sumbanganmu si imut? Udah ketahuan. Aku? Penipuan sumbangan? Mau berdalih lagi? Daftar sumbangan kemarin. Sudah saya lihat. Sama sekali tidak ada yang nyumbang 1 yuan sebagai dana besar. Bahkan keluargaku, keluarga Qian, hanya mampu membayar sumbangan 50 sen. Orang miskin sepertimu. Mana mungkin mampu nyumbang 1 yuan? Kalau bukan penipuan, apa? Terus yang nyumbang 100 yuan gimana? Kenapa kamu nggak bilang? Yang nyumbang 100 yuan itu adalah orang terkaya di dunia. Kamu juga pantas dibandingkan dengan tokoh sebesar itu? Apa yang dikatakan Pak Li? Pak Li bilang sumbanganku banyak, mau traktir aku makan. Pura-pura, kamu bisa nyumbang berapa? 100 yuan. Sumbangan 100 yuan, kamu? Terima kasih kepada orang terkaya misterius di dunia yang menyumbang 100 yuan untuk membangun kembali daerah bencana. Saat ini, cahaya kemanusiaan kembali bersinar. 100 yuan ini akan sepenuhnya digunakan untuk Departemen Bantuan Bencana. Berat banget.
Saudara-saudara di daerah bencana, baru saja masuk 1 yuan. Oke. Semua orang gajinya naik 10 kali lipat. Semangat, gas, bangun gedung baru kita. Anak-anak, baru saja masuk 1 yuan. Mulai sekarang SPP gratis. Lalu habiskan 10 yuan lagi untuk beli 50 helikopter, buat transportasi barang dan obat untuk daerah bencana. Makanan dan obat-obatan harus segera menyusul. Siap, sangat mengharukan. Perusahaan mie instan kami memutuskan untuk menyumbang 2 tahun penuh keuntungan. 1 yuan. Semangat saudara-saudara di daerah bencana. Kami yang produksi susu memutuskan ikut dengan 50 sen. Saudara-saudara di daerah bencana, semangat. Semua ini karena orang terkaya misterius di dunia yang pertama nyumbang 100 yuan. Orang terkaya telah memberi contoh yang baik. Orang terkaya misterius di dunia. Donasi 100 yuan. Itu baru orang terkaya sedunia yang punya kemampuan seperti itu. Juang Xiaofei, meskipun kamu berbohong, jangan terlalu keterlaluan. Ya. Aku tidak berbohong, 100 yuan itu memang aku yang donasikan. Malas bicara denganmu. Menteri Li akan segera tiba di kota Jinghai. Aku di restoran bintang 5 milik keluarga Qian sudah memesan tempat untuk menyambut Menteri Li. Direktur Lu, ikut ya. Tidak perlu. Kamu terlihat sepertinya sangat ingin bertemu dengan siapa itu Menteri Li ya? Dengan pimpinan Menteri Li teknologi chip yang baru saya kembangkan bisa dipercepat rilisnya ke pasar. Yang besar gampang dihadapi, yang kecil susah diurus. Terus tadi kenapa tidak setuju Nona Qian ikut dengannya? Aku bukan tipe pria matre yang menjual pesona. Aduh, bukannya cuma 100 yuan uang banyak. Sore ini ada waktu? Kenapa tiba-tiba peduli sama aku? Aku akan mengajakmu lagi periksa. Lu Yanzi, aku tidak sakit, aku benar-benar kaya aku. Nyonya muda. Orang tuamu datang. Aduh. Sayang, grup lu ini benar-benar besar ya. Tapi sekarang jam kerja kita datang mencari anak kurang baik ya. Kamu malah bicara akun anak kita dibobol. Masa sih dibobol? Jangan berpikir terlalu jauh. Ini jelas dibobol. Transfer uang dulu, lalu blokir, akhirnya tidak bisa dihubungi modus ini. Di aplikasi anti penipuan sering lihat. Aku malah merasa transfer ini kelihatan asli. Jangan asal klik link, hati-hati ditipu. WeChat Anda menerima 10.000 yuan. Apa? Uang asli. Apa? Uang beneran. Selamat, kamu menjadi pengguna dengan saldo WeChat global terbanyak melebihi 99%. Mas, ada apa ini? Nggak apa-apa sayang. Masalah kecil, nanti kalau putri kita datang, kita tanya dia. Kenapa saya sudah langganan premium tapi masih ada iklan? Kalau begitu, tanya saya langganan premium bebas iklan. Itu bebas dari iklan apa? Dan ini. Jeda video muncul iklan siapa yang buat, goyang HP, iklan lompat siapa yang buat, lihat mataku, katakan padaku. Kenapa? Saya. Pecat segera sekarang juga seret keluar. Saya tahu salah, Direktur Ma, saya tahu salah. Alarm, ada pengguna sedang transfer di rekening bank WeChat. Tepat 10.000 yuan menyebabkan sistem pembayaran crash alarm. 10.000 yuan. 10.000 yuan. Ya ampun. Itu 10.000 yuan loh, siapa cepat cari tahu. 10.000 yuan. Direktur Ma pengguna yang ditemukan adalah petani biasa dari kota Jinghai bernama Zhuang Tiezu. Mustahil, apa sistem kita yang salah? Direktur Ma benar tidak salah. Seorang petani memiliki arus kas tepat 10.000 yuan, ya ampun. Itu tepat 10.000 yuan loh. Bukankah dikatakan orang terkaya di dunia hanya 10.000 yuan? Perusahaan kami, Nanshan Teknologi, nilai pasar hanya 2.000 yuan. Ya ampun, mungkinkah itu orang terkaya baru? 10.000 yuan, ini benar-benar jutawan. Itu tepat 10.000 yuan loh. Begitu santai, tidak peduli. Ditaruh di saldo WeChat kami, bukan di bank. Ini kepercayaan yang besar pada kami. Kita harus berterima kasih langsung padanya. Semua siap? Siap. Berangkat ikut saya ke kota Jinghai. Berterima kasih langsung pada jutawan. Siap.
Ayah ibu kalian kok datang? Xiaofei, kamu tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Nak, HP ayah menunjukkan kamu transfer ke aku 10.000 yuan, benarkah? Tentu saja benar. Sekarang aku orang terkaya di dunia. Adalah orang terkaya di dunia. Anak ini tidak demam. Pikirannya tidak apa-apa kan? Ayah, Sekarang aku benar-benar percaya cepat hubungi Kaisar Qin Shi Huang itu. Baik. ayah, ibu, kenapa kalian tidak percaya padaku? Kamu, seorang mahasiswa yang baru lulus tidak punya pekerjaan. Percintaan berantakan, sekarang tiba-tiba bilang padaku, kamu orang terkaya di dunia. Kamu percaya dia atau percaya aku adalah Kaisar Qin Shi Huang? Ternyata istriku adalah Kaisar Qin Shi Huang. Aduh, jangan bercanda. Ayah, ibu, aku benar-benar tidak bohong. Aku sekarang sudah menikah. Suamiku adalah presiden grup Lu Yanzi. Sekarang aku juga di grup Lu sebagai wakil presiden. Wah. Coba lihat siapa ini bohong tanpa persiapan ya. Hei, ternyata kamu Zhuang Xiaofei. Kenapa kalian lagi? Zhuang Xiaofei, aku bilang aku sudah mencari tahu semuanya, kamu tidak bisa menipuku. Apa yang aku tipu? Kamu cuma diundang oleh bos lu untuk menikah palsu denganmu sengaja membuat sepupuku marah. Sungguh menganggap dirimu nyonya bos lu lucu. Anakku, apa ini? Iya, anakku, apa kamu putus dengan Meng Liang? Putus? Ayolah. Akulah yang mencampakkan putri kalian. Orang miskin, kamu pantas denganku? Ci. Aku ini pemarah. Bu. Kamu berani memukulku? Pukul kamu kenapa? Kamu. Zhuang Xiaofei. Jangan kira aku tidak tahu kamu hanya menikah palsu dengan bos Lu. Pahami posisimu, sungguh menganggap dirimu nyonya bos lu, sayang. Benar. Jangan kira bos Lu akan membelamu, kamu palsu mimpilah. Aku. Bos Lu. Bos Lu. Berisik apa? Ribut apa? Oh, Pak Lu. Zhuang Xiaofei itu si Jalang. Dia sombong karena punya backing. Dan dia juga playgirl. Bahkan dia undang orang tuanya ke perusahaan untuk membuat onar. Pak Lu, itu sepupu saya. Siapa mereka berdua? Kenapa mereka onar di depan kantor? Pak Lu, ini saya karyawan perusahaan Bapak Meng Liang. Karena masih tahu kalau kamu adalah karyawan grup Lu, maka harus menunjukkan sikap karyawan terhadap nyonya bos. Pak Lu. Saya? Maaf nyonya muda Lu. Saya tahu saya salah. Serang, apa yang kamu lakukan? Saya tahu saya salah. Dia bukan karyawan grup Lu, kan? Halu. Sun Hui. Urus. Siap. Hei Pak Lu, sepupu saya adalah Qian Shuzhen. Aduh. Pak Lu. Ayo kita bicara di dalam. Kamu benar-benar membuatku marah. Kamu ikut-ikutan kawin kilat. Iya, kawin kilat sih masih oke lah. Kamu malah nikah kontrak. Kamu mau bunuh ayah dan ibumu. Papa, Mama. Cerai. Bagaimana menurutmu? Ibu, ayah, aku... Sepertinya aku agak tertarik. Pria ini jago banget. Tapi dia cuma berdiri di sini aja. Ibu, ayah, kalian pikir dia ganteng atau enggak? Ganteng. Kepribadian dan karakternya baik? Baik. Apa dia termasuk sukses muda? Iya. Kalau menantu seperti ini, kalian masih tidak puas apa? Ini... Sudah tidak ada alasan kan? Ternyata Lu Yanzi cukup berguna ya. Ibu, ayah, kalian jangan paksa aku menikah lagi ya.
Aku pikir ada yang tidak beres. Untuk mendukung pertunjukanmu, aku berperan sebagai suami yang baik. Bayar honor aktingku ya. Gimana kalau aku traktir makan dengan Menteri Lee? Menteri Lee sudah memimpin pusat manajemen darurat bencana bertahun-tahun. Jujur dan bersih. Dia tidak akan sembarangan menghadiri jamuan. Menantu yang tidak dikenal itu jaga jarak dengan putriku. Aku sudah siapkan jamuan penyambutan, sekarang kau bilang, Menteri Lee tidak ikut? Nona harap tenang. Lakukan segala cara. Aku harus bertemu Menteri Lee. Dengan dukungan Menteri Lee, grup Kian bisa langsung sukses besar. Menjadi yang terdepan di antara perusahaan nasional. Ya. Tapi Menteri Lee memang bilang tidak akan menemui siapapun, tidak akan menghadiri jamuan apapun. Pokoknya, urusan kau bertemu Menteri Lee ada padaku. Zhuang Xiaofei, kau pikir kau bisa bertemu Menteri Lee? Iya, kenapa? Sekarang aku kirim WeChat dia, ajak dia makan. Hei, Xiao Lizi. Makan malam jam 8 malam ya. Aku traktir kamu makan besar. Kali ini kamu benar-benar lebay. Aku sudah tidak tahan. Aku bisa kalah oleh orang sepertimu, Zhuang Xiaofei. Kamu tahu tidak Pak Li itu siapa? Xiao Lizi lah. Nama aslinya Li Deva. Dia bicaranya cukup ramah. Zhuang Xiaofei, jangan pura-pura. Berani-beraninya kau panggil nama Pak Li. Kamu tahu tidak berapa banyak orang setiap hari ingin bertemu Pak Li, tapi tidak bisa. Bahkan keluargaku, keluarga Kian hanya bisa mengandalkan sumbangan besar 50 sen untuk menarik perhatian Pak Li, memohon agar dia melirikku. Mungkin saja itu karena kamu hanya menyumbang 50 sen, sumbangannya terlalu sedikit. Itu 50 sen, cukup untuk orang rendahan sepertimu makan enak seumur hidup. Kamu berani bilang sumbanganku sedikit? Iya, kamu benar semua. Kamu sungguh. Nona Cian, apa kamu datang ke grup Luku hanya untuk bertengkar dengan istri baruku? Tentu saja tidak. Undangan, jam 8 malam aku di restoran keluarga Kian mengadakan jamuan sambutan untuk Pak Li. Orangku sudah berhubungan dengan suami sepupu Pak Li, istri teman sekelas kakak tetangganya. Sudah menjalin kontak, Pak Li kemungkinan besar akan datang. Kenapa kamu bilang begitu? Orangku mendapat kabar bahwa Pak Li sudah tiba di kota Jinghai. Katanya untuk bertemu seorang konglomerat misterius. Konglomerat misterius? Dari Pusat Penanggulangan Bencana Nasional, Pak Li menelepon. Pusat Penanggulangan Bencana. Mereka bilang apa? Mereka bilang mencari nyonya muda. Pak Lu, aku bilang. Waktu itu Pak Li menelepon, memaksa mencari nyonya muda. Kalian jangan-jangan mengira Zhuang Xiaofei adalah jutawan misterius itu, kan? Kenapa tidak? Ku bilang sadarlah diri jam 8 malam. Pak Li sangat mungkin akan datang ke restoran keluarga Kian untuk menghadiri jamuan. Mau datang atau tidak terserah kamu. Kenapa muka muram? Hei nak, siapa orang itu? Jelas saja, itu pasti saingan anak kita. Dan saingan yang kaya pula. Aku sudah memutuskan. Kamu memutuskan apa lagi? Aku nggak pura-pura lagi. Aku buka kartu. Aku benar-benar orang terkaya di dunia. Kamu bilang itu lagi. Kamu tidak percaya kan? Aku akan panggil Xiao Lizi sekarang. Datang makan bersamaku. Xiao Lizi jam 8 malam di Xinjiang babyku. Cepat datang. Kamu. Dia. Aduh, anak perempuanku sejak kecil dia. Ini. Aneh, dia agak aneh. Benar, aneh-aneh. Bagaimana kamu bisa memiliki kontak Pak Li? Jangan-jangan ada yang mengaku-ngaku sebagai Pak Li.
Benar, Nyonya Muda. Apalagi tadi Nona Ken sudah bilang, banyak orang tidak bisa membuat janji dengan Pak Li. Selain itu, Pak Li tidak pernah menghadiri undangan siapapun. Pak Li. Saya temani kawan Zuang makan. Kalian turun dulu. Jangan ganggu pelanggan lain yang makan. Baik. Benar-benar Pak Li. Wah, Menteri Li beneran. Kamu beneran bisa mengundang Menteri Li? Menteri Li beneran? Yang dari Pusat Penanggulangan Bencana? Benar, saya pernah lihat di berita. Beneran juga ya? Nyonya Muda, bukannya bilang Menteri Li tidak pernah menghadiri pesta siapapun? Iya, ini barbecue bukan jamuan. Sepertinya masuk akal, saya tidak bisa membantah. Menteri Li, kami grup Lucip mobil energi baru yang baru dikembangkan. Lihat. Malam ini kita hanya makan sate. Tidak bicara uang. Bang, 2 dus bir. Oke, siap. Pak Ma, silakan minum teh. Pesawat pribadi ini lambat sekali. Belum sampai kota Jinghai, pengguna super kaya kami yang di dompet WeChat yang menaruh 20 juta rupiah sedang apa? Direktur Ma, Tuan Shen Hao dia sedang makan dan minum. Oh, di restoran bintang 5 mana? Minum anggur dari kebun anggur mana? Perintahkan sesuai selera Tuan Shen Hao beli koki dan kebun anggurnya. Bukan. Ada apa? Direktur Ma, orang terkaya di dunia sedang makan sate kambing minum bir. Apa? Yang mendampingi adalah dari Pusat Penanggulangan Bencana Nasional Menteri Li Deva. Apa, Menteri Li juga pergi? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan saat ini, selain Pak Li, berbagai pihak lainnya, para bos, juga sedang menuju kota Jinghai ingin bertemu dengan orang terkaya pengguna WeChat kaya raya kita itu adalah ayah dari wanita terkaya itu. Meskipun orang terkaya jarang, tapi kita bukan penjilat atau matre, kan? Pak Ma, saya paham. Banyak orang kaya yang tidak bermoral di dunia ini. Tapi yang ini dengan santainya menyumbang $100 sebagai orang terkaya. Seperti itu? Hati yang mulia hanya ada satu. Iya. Percepat pesawatnya cepat mendarat di kota Jinghai. Wah, banyak bintang jatuh. Ini pesawat. Semoga dunia damai, semoga tidak ada perang lagi, semoga dunia penuh cinta, semoga orang jujur bahagia. Semoga orang biasa tidak perlu khawatir kelaparan atau kedinginan. Semoga keajaiban selalu ada dan cinta di dunia sudah selesai berharap. Sungguh mulia. Terharu banget. Terharu banget. Tak disangka keinginannya seperti itu. Meskipun aku tidak tahu kenapa setelah bangun tidur harga di seluruh dunia turun 100 juta kali dan hanya saldoku yang tidak terpengaruh. Entah bagaimana, jadi orang terkaya di dunia. Tapi karena sudah jadi orang terkaya, aku akan menjaga dunia ini. Nak, kenapa kamu tidak minta Qin Shi Huang hidup kembali? Kenapa tidak minta kaya raya? Nggak ngerti. Kaya raya? Aku sudah jadi orang terkaya, masih perlu minta kaya raya apa lagi? Ngawur lagi. Iya, kalau nggak percaya tanya saja Pak Li. Aku juga sudah donasi $100. Kalian juga tidak usah terlalu kaget. Aku tahu $100 itu adalah jumlah yang besar. Tapi, sebagai orang terkaya di dunia, menyumbang $100 tidak berlebihan kan? Iya kan, Menteri Li? Di dunia ini masih ada orang yang memiliki semangat patriotik dan idealismemu, anak muda. Kejayaan ini seperti yang Anda harapkan. Menteri Li, kamu punya mulut sial turun-temurun ya. Sungguh bukan urusanku. Nanti harus hati-hati ya. Makanan untuk Menteri Li harus mewah, halus dan langka. Carikan semua yang bisa ditemukan. Wah, bukankah ini Nyonya Lu? Kenapa membawa Tuan Lu makan di kaki 5 murahan seperti ini? Kaki 5 murahan? Apa aku salah? Lu Yanzi, lihat dirimu sendiri. Sejak bersama Zhuang Xiaofei, orang miskin ini, kau jadi merosot seperti apa? Dulu, kau makan di restoran bintang 5. Sekarang yang kau makan adalah sate kambing yang sudah mati 5-6 hari. Hei Nona,
Itu tidak mungkin. Sate kambing kami segar. Pasti tidak ada yang 5 hari lalu. Enya, kaki 5 murahan seperti ini jangan mendekatiku. Sebentar lagi, aku akan menerima Menteri Lee. Kalau Menteri Lee mencium bau kaki 5 murahan di tubuhku, gimana dong? Qian Shuzhen, kamu ini bicaranya terlalu pedas. Apa salahnya kami orang miskin? Apa hakmu bicara begitu? Lihat saja, ada yang makan daging murah sampai pingsan. Tapi orang biasa seperti ini kalau mati juga pantas. Kamu. Ya Menteri Lee. Aduh, Li Buzang, Bapak ada di sini? Kamu ini. Ah, saya tahu. Bapak pasti datang untuk menghadiri jamuan sambutan yang saya siapkan untuk Bapak, kan? Kalian masih bengong apa? Cepat antar Li Buzang ke rumah sakit. Li Buzang sudah pingsan karena makanan murahan ini. Baunya membuatnya pingsan. Ah, Li Buzang. Li Buzang. Kenapa melamun? Cepat ke rumah sakit. Li Buzang ke rumah sakit tidak apa-apa. Yanzi, lihat, Li Buzang ternyata masih memperhatikanku. Datang untuk menghadiri jamuan sambutan yang kusiapkan untuknya. Aku pikir kamu, sayang kecil, benar-benar gila, dan juga buta, tenggelam dalam duniamu sendiri. Tidak tahu apa itu langit dan bumi. Zhuang Xiaofei, jangan bicara sembarangan. Nanti saat Li Buzang bangun, pasti dia akan memujiku. Saat itu, kau dan aku bagaikan awan dan lumpur. Aku di atas, dan kau hina seperti lumpur busuk. Lu Yanzi, saat itu kuharap kau bisa sadar tepat waktu, datang ke keluarga Qian untuk merebutku kembali. Nak perempuanku, saingan cintamu ini kelihatannya tidak terlalu pintar ya. Aduh, sudah begini, makan dulu. Bos, tambah 20 tusuk sate kambing. Siap. Datang. Silakan dinikmati. Hei nak, orang terkaya di dunia yang kamu bilang tadi itu benar atau palsu? Anak kita bercanda dengannya. Kamu benar-benar percaya? Ah, apa bercanda? Akulah orang terkaya di dunia. Kamu nanti mau cari siapa lagi untuk membuktikannya? Jangan-jangan orang yang akan kamu cari nanti sama seperti Li Buzang tiba-tiba. Tiba-tiba biar pingsan. Baik. Kalian menang. Sekarang aku benar-benar tidak bisa cari orang untuk membuktikan. Aku adalah orang terkaya di dunia. Sekarang 10.000 yuan bisa jadi orang terkaya di dunia. Dunia ini... Nanchan Mabuteng menghadap orang terkaya di dunia. Gak nyangka aku transfer ke ayah lewat WeChat, transfer 20 juta menggemparkan seluruh kantor pusat grup Nanshan. Mabuteng dari Nanshan minta bertemu dengan orang terkaya di dunia. Mabuteng dari Nanshan bersama staf berterima kasih kepada orang terkaya di dunia atas kepercayaan pada tim WeChat. Nilai 20 juta sombong di seluruh dunia. Berwibawa. Saldo dititipkan di dompet WeChat. Aman. Ini terlalu aneh. Jangan-jangan ini aktor bayaran? Enggak. Masa semuanya cari kamu? Aku tidak kenal mereka. Seluruh grup Nanshan. Terima kasih atas kepercayaan orang terkaya. Silakan duduk. Ada apa ini? Bukannya aku yang dibilang orang terkaya? Begitu saja mengabaikanku. Hai. Aku kira Nyonya Muda adalah orang terkaya di dunia. Ini bikin aku kaget. Operasi gila apa ini? Sempurna, benar-benar sempurna. Ucapan terima kasih kali ini tulus dan membumi, membuat orang terkaya merasakan ketulusan hatiku sekaligus. Tidak mengganggu dia makan malam keluarga. Sempurna, aku benar-benar jenius, hahaha. Aneh banget. Halo? Aku sibuk sekarang. Sekarang aku dengan orang terkaya di dunia lagi makan sate. Bukan Musk. Yang baru orang terkaya di dunia.
Kenapa sih orang terkaya di dunia? Masa orang terkaya tidak boleh makan sate di pinggir jalan? Hei, memang semua orang seperti kamu yang setiap hari makan di restoran bintang 5? Aku Mabuteng dari lubuk hati. Meremehkan orang-orang seperti kalian, orang kaya yang penuh dengan uang busuk. Wah, ternyata ada orang yang lebih sok dari aku. Ayo nak makan. Ayah dan anak ini. Lucu ya. Baik. Bos, tambah 20 sate kambing bos kami yang bayar. Siap. Kau dengar telepon Mabuteng? Lokasi orang terkaya baru sudah diketahui. Warung sate. Warung sate tempat orang terkaya baru muncul. Orang terkaya dunia yang baru, warung sate yang lezat. Ayo, ayo, ayo. Semua baru dapat info dari sumber terpercaya miliarder misterius baru sedang makan sate di barat. Kota lokasinya terbongkar. Saat ini para petinggi dari berbagai pihak sedang menuju ke sana semua. Klik follow di pojok kiri atas. Kakak Zhang akan live streaming semuanya untuk kalian. Kenyang banget. Zhuang Xiaofei, lihat dirimu yang tidak berguna itu. Seperti seumur hidup belum pernah makan sate murah banget. Kenapa kamu tidak di rumah sakit merawat Direktur Li? Kenapa kamu kembali lagi? Yanzi, aku baru saja mendapat kabar orang terkaya dunia yang baru ada di sini. Para petinggi dari berbagai pihak berkumpul. Rolls-Royce, Maybach, Lamborghini, Ferrari. Banyak mobil mewah datang ke tenda sate ini. Jangan-jangan mereka mau pura-pura tabrakan. Kalau semua mobil mewah ini dijumlah, mungkin harganya cuma Rp2. Rp2. Mahal banget. Wah, Rp2. Ibu seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Rp2. Kalau gitu aku harus bikin video yang bagus buat dilihat sama teman-teman. Wang Jiankang, pendiri grup Kianda Kekayaan Bersih Rp1.000 Nyonya Xiang dari Gangcheng, kekayaan bersih Rp1.500. Ma Xiaoyun, mantan-mantan orang terkaya kekayaan bersih Rp1.880. Ren Feifei, presiden grup energi baru kekayaan bersih Rp1.900. Mabuteng, ketua Dewan Teknologi Nanshan kekayaan bersih Rp2.000. Astaga, banyak bos besar. Banyak mobil mewah ya. Iya, kok mewah banget. Ini pasti bernilai beberapa rupiah, kan? Orang-orang ini tidak tahu rendah hati sama sekali, menyebalkan. Apa tenda sate ini seramai itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak sepupu. Sial, kok mereka lagi? Kakak sepupu, semua mobil mewah ini milikmu. Kamu kaya banget ya? Kakak sepupu, bukannya kamu mau makan sama kepala Li? Kok di tenda sate murah begini? Bisakah kamu pelan-pelan? Pelan-pelan, kenapa? Aku tahu, kamu ini takut orang rendahan ini iri. Aku paham prinsip orang bahagia mengalah, kan? Rendah hati, biar orang rendahan ini tidak iri sampai gila. Rendahan, apa kamu bilang aku? Bukan. Kamu ngapain sih? Gendut sialan, kamu bikin aku kaget. Orang rendahan murahan sepertimu, cepat pergi dari sini. Kamu benar-benar bikin aku marah. Ah, sepupu, aku tahu kamu marah. Kalau di depan restoran bintang 5-ku ada lapak serial murahan seperti ini. Dan setiap hari ada begitu banyak orang rendahan makan di sini. Aku pasti juga akan marah setengah mati. Hei, kamu ini gimana sih bicaranya? Kenapa? Kena hati ya? Ah, udahlah, kan Mas Lu masih ada di sini. Kamu takut apa? Pengecut. Kalian berempat yang bikin sepupuku marah. Tianxin kamu. Sepupu tenang aja, pasti aku kasih pelajaran ke mereka. Kamu mau kasih pelajaran ke mereka? Tentu saja.
Kalian pakai jas dan gaun datang makan sate. Wah, cukup meriah ya. Ternyata di hati kalian, sate ini adalah hidangan mewah yang tak terjangkau. Kamu. Kamu apa kamu? Dengar ya, ini wilayah keluarga Kian. Kalau kalian mau jualan kaki lima, pergi ke tempat lain. Dan kamu juga. Cepat pindah dari sini. Di wilayah sepupuku buka lapak sate murahan banget sih, sialan. Keluarga Cian ya, aku Wang Jenkang catat. Aduh. Selesai. Ada apa? Mobil mewah ini bukan milik sepupuku? Sepupu, sekarang sudah tenang kan? Ayo kita pergi ke restoran bintang 5-mu untuk menemui Pak Li. Kamu, sepupu, pergi. Kenapa? Sepupu. Kenapa? Si gendut yang baru saja kau hina adalah Direktur Utama Nanshan Teknologi. Dan 4 lainnya orang rendahan yang kau maki semuanya adalah bos bernilai 1000. Mereka yang tak terjangkau keluargaku. Kamu hampir menghancurkan keluargaku, kamu tahu? Apa? Pergi, cepat pergi. Zhuang Xiaofei ini semua sengaja kan? Aku. Lu Yanzi, aku beri kesempatan terakhir. 100 ceraikan dia. 100? 100 ceraikan dia dan nikahi aku. Meski tahu nilai uang merosot 100 setelah inflasi 1 miliar kali lipat, sama seperti 10 miliar, tapi kedengarannya tetap aneh. Nona Kian, merebut cinta orang. Kurang pantas. Apa bagusnya si imut ini? Kenapa kamu selalu membelanya? Dia nggak punya uang, nggak punya latar belakang. Siapa bilang aku nggak punya uang? Cukup, aku nggak mau dengar lagi omong kosongmu tentang dirimu. Yang katamu kau orang terkaya di dunia, aku muak. 100. Cukup untuk menutupi lubang kakakmu Ludan kan? Dan dia cerai nikah. Ini benar-benar 100. Astaga. Ini benar-benar 100 perak ya. Ya ampun, ini 100 perak. Siapa yang ngerti bisa lihat di gerobak pinggir jalan uang 100 yang legendaris. Sayang benar-benar uang 100 yang legendaris ya. Dari lahir sampai sekarang cuma pernah lihat di drama pendek. Sayang gerobak sate kita, besok jadi berita, kita bakal terkenal-terkenal. Uang 100 yang legendaris cukup bikin siapapun gila, Lu Yanzi. Syarat yang kuberikan cukup berlimpah kan? Sayang, aku sudah kenyang, ayo kita pergi. Baik. Lu Yanzi, kamu pasti akan menyesal. Aku lu menunggu. Kamu tadi kenapa tidak terima tawaran Nona Kian? Betul, menantu tadi itu 100 perak loh kalau aku. Kalau aku juga tegas nolak kayak kamu. Nah gitu dong. Aduh Mak, Pak, jangan selak. Kamu belum kasih tahu aku kenapa tadi kamu nolak Nona Kian. Aku? Kamu segitu sukanya sama aku? Kebanyakan mikir. Menantu. Piyama ini lumayan bagus. Ini Elvi loh, pasti mahal banget. Bapak Ibu, malam ini nginep sini dulu aja. Om, bukannya tadi bilang HP rusak? Ini yang baru kubelikan. Baik banget, baik banget. Kamu ini, lihat suamimu. Aduh Ma, padahal kemarin aku udah transfer 20 juta ke Pak, dia malah bilang akunku diretas. Pergi lo sana, kamu dapat 20 juta dari mana? Jangan tiru bapakmu kebiasaan suka membual aku pukul kamu. Aku beneran transfer 20 juta ke Pak. Kamu masih berani membual aku pukul kamu. Pak, jangan ribut, jangan lari. Tiju sudah tua masih bisa makan. Wah, kamu masih mengejek aku. Ternyata keluarga yang normal. Beginilah rasanya. Nggak nyangka orang tua ini ternyata larinya kencang. Ketua.
Ketua. Ketua. Malam-malam begini. Ada apa? Ketua. Penampilan Anda hari ini di warung sate sangat berbahaya. Hah? Ketua Asosiasi Bisnis Hitam Emas, besok sebelum resmi didirikan, Anda harus rendah hati. Tentu saja setelah besok tidak perlu lagi. Karena di hadapan kekuatan yang luar biasa, segala intrik dan tipu daya akan terungkap. Aku mengerti. Ini yang viral di internet Wan Liu Shuyuan, ternyata hanya 300 unit di seluruh negeri Wan Liu Shuyuan. Sebagai kompleks perumahan mewah paling top, harganya sangat mahal. Konon rumah termurah di Wan Liu Shuyuan harganya 6 sen, sedangkan rumah mahal di Wan Liu Shuyuan mencapai 2 rupiah, bahkan ada yang 3 rupiah. 2 rupiah, 3 rupiah. Anak-anak orang kaya sekarang benar-benar sederhana. Seorang gadis di kereta bawah tanah menjadi viral. Memakai jam tangan bernilai jam tangan Rolex seharga 3 sen. Bahkan payungnya adalah payung Rolls-Royce seharga 2 sen yang termurah. Ternyata adalah sepatu-sepatu LV seharga 1 sen busana super mewah astaga. Ini sama seperti langsung membawa satu rumah di kota kelas 1 dikenakan di tubuh, apa bedanya? Satu rumah di kota kelas 1 hanya seharga 3 sen. Apakah kamu wanita? Kamu bukan wanita, kamu hanya perempuan. Lalu apa itu wanita? Yang bisa membuat pria tergila-gila, itulah wanita. Mulai sekarang 30 hari, aku akan mengajarimu bagaimana dari berutang, menjadi pengusaha wanita dengan kekayaan 1 rupiah, menjadi wanita sukses, nikmati hidup yang luar biasa. Dunia ini sungguh gila. Pengusaha sukses dengan nilai 1 rupiah. Apa yang kau pikirkan lagi? Mas, ayo bayar kewajiban. Mas, ayo waktunya menyetor. Malam-malam ngomong yang begituan nggak baik buat kesehatan. Nggak baik buat badan. Ah, cuma bercanda aja. Aku sungguh beruntung. Mas. Iya, ada. Menurutmu, ini apa nggak pertama kali tidur bersama secara resmi? Tidak. Kenapa? Kita belum melangsungkan pernikahan. Besok pulang ke kampungmu, setelah resepsi baru kita lakukan. Baiklah. Tidur. Mbak, kamu sudah bangun? Masku di mana? Tuan muda ada di ruang kerja. Dia menyuruh saya merias, Mbak. Rias? Rias pengantin. Kan Mbak sudah janji dengan tuan muda pulang ke kampungmu untuk resepsi. Iya, betul. Semoga langgeng, selamat berbahagia, ayo berangkat. Tizu ini keterlaluan. Anaknya Zhuang Xiaofei yang biasa aja bisa menikah dengan keluarga baik seperti apa. Perlu repot-repot begini? Hei Dalian, ada apa? Kamu kan kakak kandungnya Tieju. Keponakan kandungmu mengadakan resepsi, kita setidaknya harus menyambutnya. Bukan begitu? Kalau aku bilang, sepupu Fei Fei ini pasti pernikahannya nggak sebagus aku. Feng Yu, suamiku, dia bekerja di grup Qian. Itu perusahaan besar. Kiao, sepupumu nikahnya biasa aja. Kok kamu kumpulin banyak orang jemput di mulut desa? Bener-bener bikin malu. Menantuku pintar bicara. Kok belum datang? Jangan-jangan naik bis? Lambat banget. Datang. Datang. Aduh. Lanzi, ini bukan bas yang kamu bilang mobil pengantin ini kelihatan mahal. Ini.
Pak, mobil-mobil ini semua Rolls-Royce mahal banget. Rolls-Royce ini paling tidak Rp2.000. Hah? Rp2.000? Aduh, orang-orang di desa kita kumpul-kumpul pun tidak sampai Rp2.000. Sepertinya anak perempuan Tizu menikah dengan orang kaya. Apa sih? Mana mungkin anaknya anak perempuan ini tidak seperti perempuan kuliah juga tidak berguna. Zhuang Lin, kamu kakak kandung Tieju. Kenapa tidak ingin keluarga Tieju baik? Aduh. Meskipun satu ibu, satu bapak Tieju kalah di mana-mana dariku, anak perempuannya. Kenapa dia menikah lebih baik dari anakku? Menurutku mobil-mobil ini semua sewaan, sengaja pulang untuk pamer. Iya dong, anak perempuan Zhuang Tieju ini mana bisa dibandingkan dengan Xiao Qiao kita. Menurutku, menantu yang dia cari pasti tidak setampan menantuku. Ayo lihat saja. Ayo, lihat-lihat. Mobil kecilnya mewah banget. Tampan buat apa? Nggak bisa dimakan. Pasti nggak sekaya aku. Pak Bu, Mbak, Mas. Wah, adik ipar baru ya, perkenalkan diri. Namaku Feng Yu. Karyawan tetap perusahaan Cian, gaji tahunanku Rp2. Kamu? Aku. Saya Lu Yanzi, presiden grup Lu. Gaji tahunan 50. Apa? Sebelumnya, orang terkaya di dunia menyumbang 100. Itu 2 kali 50. Gaji tahunan 50. Itu berarti beberapa 0,1? Beberapa? Itu 1000 kali lipat. Bukankah itu berarti pendapatan tahunan menantu Tizu setara dengan menantu Zhuang Lin, pendapatan 1000 tahun? Ya ampun. Tizu, putrimu sangat hebat. Ah, tidak juga. Yah, semua orang sederhana. Saya sudah memesan koki untuk pesta. Ayo kita pergi sekarang dan mulai. Zhuang Xiaofei, berhak apa dia? Dia berani membuat Yanzi demi dia. Pergi ke desa Taoyuan, tempat yang sangat miskin, mengadakan pernikahan. Desa Taoyuan itu hampir desa termiskin di negara ini. Kenapa? Di mana aku kalah dari Zhuang Xiaofei, si miskin yang imut itu? Aku adalah putri besar keluarga Qian, penerus kekuasaan keluarga Qian. Nona Qian, sebagai nenek kandung Yanzi, aku punya cara membuat Yanzi menikahimu. Benarkah? Cara apa? Tuan Hurun, boleh tanya siapa ketua kamar dagang Heijin kalian? Siapa orangnya? Hari ini saya menerima wawancara adalah untuk mengumumkan. Zhuang Xiaofei, seorang rakyat biasa, tidak penting. Cukup buat dia lenyap. Ketua kamar dagang Heijin kami adalah yang terkenal orang terkaya di dunia. Dia adalah miliarder terkaya di dunia yang terkenal. Dia seorang wanita yang penuh kasih, menyumbang 100 yuan. Menyelamatkan situasi. Menyelamatkan banyak korban dari bahaya. Sebentar lagi, kami akan mengumumkan. Yanzi masih muda, tidak bisa membedakan situasi, tidak mengerti apa yang benar, apa yang salah. Nona Qian, saya sudah mengirim pembunuh ke desa Taoyuan setelah Zhuang Xiaofei mati secara tidak sengaja. Saya yakin setelah semua ini, Yanzi akan menjadi suami yang lebih dewasa dan perhatian. Saya menunggu kabar baik Anda. Zhuang Xiaofei, pergilah dengan tenang. Ayo. Makan lebih banyak. Ayo para teman dan keluarga saya bersulang untuk kalian semua. Ayo. Selamat. Selamat. Selamatnya. Kamu jangan minum terlalu banyak. Anggur buah kecil ini tidak masalah. Maaf, istriku badannya agak tidak enak badan. Aduh. Babi hutan di rumahku juga belajar menggali kubis.
Bagus. Suami-suami, aku sudah bilang. Kita pintar beternak babi. Baru saja lulus. Sudah membawa bos Lu ini segar kayak kubis besar. Pipi. Sepupu Fei Fei, bagaimana bisa kenal dengan bos Lu? Saya tidak tahu. Menurut saya, wanita harus punya karier sendiri. Meskipun Feng Yu di rumah kita bekerja di grup besar milik keluarga Qian. Tapi aku sendiri juga buka salon kuku, aku memang ambisius dalam karier. Sepupu Xiaofei belum punya pekerjaan, kan? Kalau saya, pasti tidak akan mencari tipe wanita yang tidak berkelas. Keluarga miskin tidak ada gunanya, miskin sekali, hahaha. Tuan Hurun. Aduh, Hurun akan mengumumkan nama miliarder terkaya di dunia semua. Cepat lihat. Aduh, Hurun akan mengumumkan nama orang terkaya sedunia. Semuanya, cepat lihat. Tuan Hurun, aku penasaran banget siapa miliarder dunia kita. Ternyata berasal dari timur kuno. Ternyata dari negara kita. Lalu bagaimana dia menjadi kaya dan mencapai puncak kehidupan? Kata-katanya besar. Ternyata langsung mabuk satu gelas. Kamu istirahat yang baik dulu. Aku keluar untuk melayani tamu. Menikah benar-benar merepotkan. Mas, kalau aku berubah jadi kecoa, kamu masih cinta aku nggak? Kalau aku sih akan membuat yang indah, rumah kecil yang kokoh dan cantik. Terus mengurung kamu di dalamnya biar kamu nggak terbang kemana-mana. Ketampar orang lain sampai mati. Lalu kalau aku benar-benar orang terkaya sedunia, kamu masih cinta aku nggak? Kalau begitu aku ikut kamu, apa aku dianggap laki-laki matre? Nggak. Wanita ini apa punya obsesi dengan orang terkaya sedunia? Kenapa setiap hari ngomongin ini? Cara nenek lu masih rendah seperti biasa. Ini ada apa? Situasi apa ini? Ini sebenarnya siapa? Diam, nonton TV. Sebentar lagi diumumkan siapa orang terkaya sedunia. Orang terkaya sedunia dari desa Taoyuan, Zhuang Xiaofei. Total kekayaannya 14 dari gua, 14 dari kau. Abad 1 rupiah. Zhuang Xiaofei, kamu ternyata benar-benar orang terkaya sedunia. Zhuang Xiaofei, kamu ternyata benar-benar orang terkaya di dunia. Bukankah sudah kubilang dari dulu, kalian sendiri tidak percaya? Di bawah kemurahan hati Ibu Zhuang Xiaofei, dunia ini menjadi lebih indah. Ibuku adalah koki hebat, masakan babi panggangnya enak sekali. Ibuku adalah guru PR yang diberikannya banyak sekali. Ibuku adalah pemain sepak bola. Kalau dia menendangku, sakit sekali. Ibuku adalah dokter. Dia menyelamatkan banyak pasien dan juga menyuntik anak-anak. Mang ibumu di mana? Ibuku adalah orang terkaya di dunia. Dia punya uang banyak sekali. Berapa banyak? Setidaknya 10.000 kan? Kami tidak percaya. Meng. Ibu-ibuku menjemputku pulang sekolah. Ayo.